rapot itu memang penting, tetapi juga kadang-kadang rapot itu bikin repot. Bikin repotnya apa? Karena banyak yang menyoal objektivitas guru dalam membuat nilai rapot itu, gitu kan. Kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu. Kami akan memiliki, ini saya buka saja ya, memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Kalau menurut saya UN diadakan itu sebenarnya baik, tapi untuk sistem mengenai kelulusan apakah dipatokkan kepada UN itu sepertinya perlu dikaji ulang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Hari ini kita akan membahas terkait wacana kembali diberlakukannya ujian nasional nih teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber kita hari ini via Zoom, ada Pak Hendra. Terima kasih Pak sudah mau join dengan kita hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Mbak sudah ngundang saya sebagai narasumber untuk hari ini ya. Oke Pak. Nah, jadi teman-teman saat ini kan ada wacana bahwa UN akan diberlakukan kembali di kurikulum berikutnya. Meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengatakan bahwa memang belum ada nih keputusan terkait diberlakukannya kembali UN ini. Nah mungkin teman-teman Secret Story mau tahu dulu nih Pak, kan untuk saat ini pendidikan Indonesia itu sedang menerapkan kurikulum merdeka ya. Nah boleh nih Pak diceritain sedikit situasi saat ini mengajar dalam kurikulum merdeka itu seperti apa? Silakan Pak Hendra. Oke baik, jadi kurikulum merdeka ya. Saya ngejelasin ini aja ya Mbak ya dengan bahasa yang ringan aja ya. Oke, boleh Pak. Teman-teman bisa paham gitu inti dari kurikulum merdeka tuh bahasa kita sebenarnya mau dibawa kemana sih anak-anak kita gitu ya. Gitu. Nah sebelumnya saya mau ngejelasin dulu nih perubahan-perubahan dasar gitu dari kurikulum yang mungkin kita kenal dulu ya waktu kita sekolah atau mungkin para orang tua sekolah dulu dengan kurikulum merdeka yang sekarang. Yang sekarang itu sebenarnya ya sudah tidak ada pembagian kelas lagi. Jadi udah nggak ada yang namanya kelas 1, 2, 3, 4, 5, itu sudah tidak ada. Jadi setiap jenjang baik SD, SMP, dan SMA itu sekarang dibagi berdasarkan fase. Gitu ya. Ada fase A, fase B, fase C, fase D gitu ya, fase E sampai SMA gitu. Nah, kebetulan saya di sini sebagai pengajar SMP gitu ya. SMP ini itu fase D ya, fase D tercakup dari 3 tingkat, kelas 7, 8, 9 gitu. Jadi memang yang dulu pembagian itu 7, 8, 9 itu sekarang dijadikan satu fase. Jadi model pembelajaran kurikulum merdeka itu memang berkelanjutan dari fase sebelumnya ke fase berikutnya. Dan banyak orang itu bilang bahwa kurikulum merdeka itu artinya merdeka belajar, atau bahasa kita tuh anak bisa memilih pembelajaran sesuai dengan minatnya gitu ya, minatnya. Jadi mereka mau belajar, misalnya Pak saya suka kimia. Kalau dulu kan kita suka kimia harus masuk IPA gitu ya. Suka geografi harus masuk IPS gitu ya. Nah kalau sekarang itu mereka itu bisa memilih, misalnya Pak saya pengen deh Pak masuk kimia tapi saya nggak mau ketemu fisika misalnya seperti itu ya. Nah sekarang itu setiap sekolah menyediakan fasilitas untuk pembelajaran di setiap kelasnya, di mana minat-minat mereka yang kemudian akan terjaring begitu nanti akan dikumpulkan bagi minat-minat. Oh yang ini yang suka kimia, oh yang ini suka fisika doang, oh ini sukanya misalnya ekonomi sama biologi deh, seperti itu gitu ya. Jadi kurikulum merdeka salah satunya perubahannya seperti itu. Kemudian yang kedua, ramai banget nih, pasti nggak asing juga mungkin Mbak Naura, walaupun nggak di bidang pendidikan gitu ya, mungkin baca-baca di sosmed atau apa, rame-rame tuh yang namanya P5, kalau pernah dengar. Apa itu Pak? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepanjangannya. Artinya memang dalam proyek P5 itu kita diberikan aspek penilaian untuk siswa ya, supaya siswa itu memiliki rasa fundamental, rasa dasar yang
kebersamaan, kemudian kebinekaan, keberagaman, saling menghargai dan sebagainya. Dan itu dirangkum dalam bentuk karena disebut proyek berarti ada wujudnya, ada fisiknya gitu ya. Nah, itu juga termasuk tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan dengan munculnya P5 ya proyek. Ya. Jadi dalam proyek tersebut itu siswa itu biasanya diminta untuk membuat sebuah produk dengan tema-tema tertentu gitu. Oh gitu, ya. oke. Dan di sini ditetapkan itu ada 7 tema, 6 dan 7 tema gitu ya, untuk 6 sampai 7 tema gitu ya. Dan itu wajib dilaksanakan di setiap fase. Kebetulan saya kemarin juga baru melaksanakan P5 gitu ya, di akhir tahun. Itu biasanya setiap sekolah itu mengadakan P5 itu dengan tema yang berbeda-beda dan wujud pelaksanaan yang berbeda-beda. Ada yang berwujud festival, ada yang berwujud produk untuk dijual gitu ya. Bahkan ada juga yang berwujud seperti kita ini, seperti rekaman podcast, tapi yang penting bahasan yang di dalamnya itu sesuai dengan tema-tema yang sudah diberikan oleh kurikulum seperti itu. Jadi intinya perubahan pada kurikulum Merdeka ini secara garis besar itu terdapat 2 tadi ya. Jadi yang pertama, anak bisa memilih pelajaran sesuai dengan minatnya. Kemudian kedua, adanya P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Secara garis besar seperti itu untuk kurikulum Merdeka saya gambarkan. Oke. Nah berarti kalau misalkan tadi kan Pak Hendra menjelaskan kalau itu tuh sesuai minat siswa gitu ya pelajarannya. Berarti itu sudah ditentukan sebelum masuk kelas 7 gitu misalkan, atau setiap naik kelas itu berganti, atau nanti seterusnya sampai lulus minat pelajarannya itu sama gitu Pak dari awal SMP misalkan. Oke, baik. Untuk perminatan itu memang difokuskan di tingkat SMA ya, atau jenjang fase E dan fase F. Jadi untuk di jenjang SMP itu tetap, makanya kembali lagi kalau misalnya untuk SMP itu kita mempelajari semua pelajaran tapi hanya secara umum. Jadi seperti kita dikenalkan dulu kayak biologi itu seperti ini loh perwujudannya, kimia itu seperti ini loh, ekonomi itu seperti, hanya sebagai gambaran umum. Kemudian ketika sudah naik ke atau SMA kelas 1 gitu ya, itu baru mereka lebih dijelaskan lagi orientasi mereka atau prospek kerja mereka. Kayak misalnya ketika kamu, saya minat di kimia Pak sama ekonomi misalnya, nah nanti itu akan ada sosialisasi mengenai prospek kerja. Misalnya kamu minat di kimia dan ekonomi, oh berarti kamu nanti cocok masuk di farmasi atau di kesehatan masyarakat. Nah itu dijelaskan ketika fase. Nah ketika sudah berikutnya fase F itu 2 tingkat. Kalau dulu kita kelas 11 sama kelas tingkat 2 tingkat. Nah, di situ mereka sudah mulai fokus untuk bidang yang mereka minati. Jadi di 2 tahun tersebut mereka menyelesaikan sesuai dengan pilihan di kelas 10. Seperti itu. Berarti tanpa pelajaran yang lain gitu, Pak? Iya, pelajaran peminatannya ya. Oh. Umum tetap kayak bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris itu tetap, agama, PPKN itu tetap, plus pelajaran peminatan gitu. Yang dulu kita kenal ya pembagiannya IPA, IPS gitu ya. IPA, IPS bahasa gitu ya. Kalau sekarang lebih difokuskan lagi peminatan mereka itu gimana gitu. Karena kan pengalaman kita juga kan waktu dulu sekolah kan misalnya pengen ngambil IPA nih, mau ngambil kesehatan, kimia, biologi, tapi harus terpaksa mengikuti fisika gitu ya, mungkin hitung-hitungannya susah gitu kan. Kalau sekarang hal-hal seperti itu sudah diubah sistemnya menjadi sistem peminatan yang dipilih gitu, sesuai dengan prospek mereka nanti mau ambil pendidikan apa. Jadi lebih terfokuskan lah. Oke. Nah tapi tadi yang mungkin Pak Hendra sudah sempat jelaskan kan itu mengedepankan minat untuk di kurikulum Merdeka ini, terus juga ada pengembangan profil pelajar Pancasila yang tadi itu ya, dan dengan adanya konsep kurikulum seperti ini, apakah jadinya kalau kita kan dulu memang diarahkan untuk bisa fokus ke semua pelajaran gitu ya Pak ya, maksudnya
IPA iya, IPS iya, matematika iya, kayak gitu. Tapi kalau sekarang apakah jadinya nanti fokus siswa itu terpecah atau gimana Pak jadinya kalau misalkan selama Pak Hendra mengajar? Oke, baik. Plus minus sebenarnya setiap kurikulum itu pasti ada plus minusnya gitu ya. Apalagi saya juga sudah mengalami perubahan 3 kurikulum gitu ya, dari kurikulum 2006, kemudian 2013, kemudian sekarang mengajar di kurikulum Merdeka gitu ya. Perubahan yang terjadi itu untuk masalah fokus gitu ya. Sebenarnya di kurikulum Merdeka ini betul-betul memang kenapa disebut Merdeka, artinya siswa itu bebas kan untuk memilih minat mereka di mana gitu ya. Iya. Tapi karena mungkin menurut saya gitu, menurut opini saya, mereka diberi kebebasan gitu. Tapi karena dari dasar mereka masih belum kuat, maksudnya mereka tuh masih bingung kira-kira menentukan pilihan ini saya di mana gitu ya yang cocok begitu ya. Jadinya fokus mereka yang harusnya bisa dari kurikulum ini ya harusnya bisa mereka jadi fokus, jadinya mereka malah bukan terpecah fokusnya, tapi bahasa kita tuh jadinya nyantai atau leyeh-leyeh gitu kan, karena kebijakan di kurikulum Merdeka itu kan selain mereka bisa memilih minat dan bakat, dan dihapuskannya juga KKM. KKM itu kan KKM nggak kriteria ada? ketuntasan minimal. Tidak ada dalam kurikulum Merdeka itu, tidak ada yang namanya KKM. Gitu. Jadi poin berapapun yang mereka dapatkan ya mereka akan tetap dinyatakan lulus begitu. Jadi di kurikulum Merdeka ini tidak ada istilah KKM, diganti dengan istilah KKTP. Sama sih intinya ya, tapi kalau dulu kan KKM itu kan ibarat kita sebagai target gitu ya. Target kelulusan nih KKM-nya 80, berarti kita harus mencapai 80 untuk lulus begitu kan. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka KKM itu diubah menjadi KKTP ya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, tetapi tujuannya itu diubah. Jadi kalau dulu KKM itu sebagai target kelulusan, kalau KKTP itu hanya sebagai indikator. Indikator apakah siswa ini perlu bimbingan cukup atau memang sudah melampaui batas. Tapi kalau dibilang sebagai batas kelulusan, saya pikir bukan begitu sih fungsinya gitu ya KKTP sekarang ini untuk di kurikulum Merdeka. Gitu. Dan balik lagi ke masalah fokus, karena perubahan yang seperti itu, jadi bahasa anak sekarang tuh mereka gitu ya, bahasa anak-anak gitu ya, saya sering dengar gak apa-apa lah nanti juga lulus orang gak ada KKM, nanti juga naik kelas orang gak ada KKM. Jadi mental mereka untuk mendapatkan sebuah tujuan itu jadi berkurang gitu kan. Nah, dengan berkurangnya seperti itu, otomatis fokus mereka untuk yang dikejar pasti akan lama-lama pudar gitu kan, karena mereka tidak punya target. Itu sih yang ada di kurikulum Merdeka, kurang lebih seperti itu yang saya lihat berdasarkan praktek di anak-anaknya ya, yang saya lihat jadi seperti itu. Oke Pak Hendra, nah kalau kita boleh tahu nih Pak, bagaimana pandangan Bapak selama mengajar beberapa kurikulum, mungkin dalam 5-7 tahun terakhir, mungkin kan ada beberapa kurikulum yang sempat berubah ya Pak. Misalkan kayak kemarin sekolah pas waktu-waktu COVID-19, mungkin itu seperti apa Pak? Ya, kurikulum itu berubah terus ya, karena mungkin mengikuti perkembangan zaman kan, dan mengimplikasi gitu ya. Kurikulum mungkin dari luar negeri gitu, ingin mencontoh seperti ini cara belajarnya, seperti cara belajarnya gitu. Nah, kalau menurut saya begitu ya, menurut saya pribadi gitu, sebenarnya saya lebih nyaman di kurikulum 2013 yang revisi terbaru-baru ini ya, karena baik secara materi maupun penilaian begitu ya, itu cukup jelas ya, meskipun memang agak repot itu untuk membuat deskripsi. Jadi penilaian itu di kurikulum 2013 itu kan membutuhkan yang namanya deskripsi ya, deskripsi. Begitu juga di kurikulum Merdeka sebenarnya deskripsi tersebut masih ada gitu ya, tapi hanya berubah di bagian isinya saja. Dimana kalau di kurikulum 2013 itu deskripsi mendeskripsikan si anak ini baik di materi apa, jadi benar-benar per materi begitu ya, bukan per pelajaran. Jadi misalnya pelajaran IPA, materi A, materi B, nah itu dijelaskan di deskripsi tersebut. Kalau di kurikulum Merdeka itu lebih ringkas ya, lebih ringkas dan hanya dijelaskan bahwa di pelajaran ini misalnya pelajaran IPS misalnya, si anak ini cukup baik deskripsinya dalam bab
yang dipelajari gitu secara garis besar. Gitu. Saya sih sebenarnya lebih prefer ke kurikulum 2013 karena secara penilaian pun lebih begitu. Ada penilaian secara spiritual gitu kan, ada penilaian secara sosial, kemudian ada penilaian secara pengetahuan dan keterampilan. Jadi dibagi 4 tuh kalau di kurikulum 2013. Nah, kalau di kurikulum Merdeka penilaian itu hanya ya secara pengetahuan dan P5 tadi. Jadi di kurikulum Merdeka pun rapot ada 2 gitu, dibagi 2, ada rapot pengetahuan dengan rapot P5. Iya. Di rapor P5 ini tidak ada nilai baik nilai angka maupun huruf, hanya berisikan deskripsi gitu. Oh gitu. Jadi bukan kayak rapor yang dulu pakai angka gitu enggak ya, Pak? Ya, kalau di kurikulum Merdeka itu yang pengetahuan ya rapor angka seperti dulu, cuman kalau yang di rapor P5 ini berisikan deskripsi. Jadi indikator yang kita jelaskan tadi begitu, misalnya di bagian kerjasama nih, misalnya si anak A dalam kerjasama butuh bimbingan atau misalnya sudah cukup baik. Nah, hanya berisi setiap aspek-aspek penilaian di P5 tersebut gitu. Jadi di Merdeka ini rapor mereka ada 2, ada rapor pengetahuan, ada rapor P5 begitu. Oke, berarti kalau kemarin pas sekolah di tahun-tahun COVID itu kurikulumnya apa? Belum merdeka ya? Belum merdeka ya berarti? Pas kurikulum COVID ya, itu masih menerap 2013 begitu ya. Dan ada beberapa penyesuaian dalam RPP, dalam rancangan pembelajaran, misalnya yang tadinya media pembelajarannya itu di kelas gitu ya, papan tulis, buku paket dan sebagainya, itu hanya perubahan di itu saja gitu. Jadi setiap media pembelajaran kita ubah, misalnya menggunakan Google Form, Zoom Meeting gitu kan. Ya, beralih lah ya Pak ya. Ya, beralih hanya di media pembelajaran. Nah, materi pembelajaran dan rangkaian pembelajaran itu sih tetap sama ya, kayak persepsi, pembukaan, kemudian isi dan pertanyaan dan sebagainya. Jadi kebijakan kurikulum darurat ketika COVID itu hanya merubah media pembelajaran ya yang mungkinnya luring gitu ya menjadi daring. Tapi untuk masalah isi sebenarnya masih menerapkan di kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita bisa beralih nih Pak ke wacana UN yang ingin kembali berlakukan. Bagaimana nih Pak Hendra mendengar wacana terkait hal ini, Pak? Ya, sebenarnya sudah banyak dibahas begitu ya, mungkin di beberapa berita atau bahkan di sekolah saya gitu, di beberapa gugus MGMP, Persatuan Guru dan sebagainya mengenai wacana ini begitu. Kalau menurut saya UN diadakan itu sebenarnya baik, tapi untuk sistem mengenai kelulusan apakah dipatokkan kepada UN itu sepertinya perlu dikaji ulang gitu ya. Karena kita tahu mungkin dulu pas UN itu banyak kasus-kasus siswa-siswi yang mengalami putus asa dan sebagainya ketika tidak berhasil mengerjakan UN, dan itu sebagai momok tersendiri kan untuk bahkan kita dulu aja ibaratnya harus mengejar nilai UN tuh supaya lulus begitu kan. Dan itu kan sebenarnya dampak negatif juga sebagai untuk mental mereka dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin untuk pengadaan UN itu sebenarnya saya setuju, tapi apakah UN itu dijadikan patokan sebagai kelulusan atau tidak, sepertinya itu perlu dikaji ulang begitu. Karena memang anak ini lulus ini perlu diberikan beberapa aspek penilaian, tidak hanya berpatok kepada nilai saja begitu kan. Karena nilai apalagi di zaman sekarang begitu ya, anak-anak itu tantangan saya tersendiri ketika saya memberikan tugas itu yang namanya Google, ChatGPT dan sebagainya itu sudah mudah sekali diakses oleh mereka gitu. Jadi nggak ada seperti tidak ada bahasa kita nggak ada effortnya gitu ketika kita berikan tugas, kasih nih semisal 10 nomor esai, mereka sampai di rumah tinggal klik ChatGPT, nyalin, selesai tanpa udah berpikir selesai, tanpa berpikir. Karena yang saya lakukan ketika ya kita nggak bisa memungkiri lah ya, pasti mereka bakal nyari di Google, internet dan sebagainya. Tapi kan yang perlu kita kaji di sini kan ketika anak itu selesai mengerjakan tugas sampai di sekolah, Pak ini tugasnya sudah selesai, itu biasanya akan saya tanyakan ulang. Kalau misalnya mereka tidak menjawab atau gagap begitu ya, berarti kan hanya menyalin saja, otomatis
mereka tidak memahami tugas yang dikerjakan itu apa, hanya ini jawaban dari internet seperti ini. Nah, itu yang perlu kita perbaiki ya dari sistem kurikulum sekarang seperti itu gitu. Oke. Betul. Tapi kalau misalkan dari Pak Hendra sendiri ya selama proses mengajar gini, bagaimana tantangan guru saat ini Pak di tengah berkembangnya ya seperti yang tadi Pak Hendra sudah bilang ya teknologi informasi, apakah justru memudahkan guru nih dalam mengajar atau bagaimana Pak? Oke, baik. Sebenarnya di sini perlu saya jelaskan sedikit ya, bagaimana sih kita sebagai pendidik itu rasanya bagaimana begitu ya. Jujur saja, ketika kita mendidik seorang anak begitu di dalam kelas, itu yang kita lihat tidak hanya anak, maksudnya dalam artian kita nggak hanya mengajar anak ini gitu, tapi kita juga melihat bahwa anak ini memiliki orang tua yang perlu kita penuhi kriterianya. Orang tua itu kan pasti menyekolahkan anak itu punya harapan, betul nggak? Iya, Ya kan? Sekolah anak itu orang tua itu menyekolahkan anak nih punya harapan nih, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, di saat orang tua itu mengalami perubahan di zaman sekarang ini ya, mulai munculnya gadget dan sebagainya, itu kan kita perlu sosialisasi ulang gitu ya. Betul. Nah, itu tantangan terbesar kita sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan orang tua dengan kurikulum baru ini bahwa sekolah itu tidak 100% bisa menjamin anak itu terdidik dengan baik. Gitu. Karena apa yang saya alami, bahasa gampangnya gini, anak ini di sekolah tuh baik luar biasa begitu ya, rajin, tapi ketika sampai di rumah beda sifatnya. Atau sebaliknya, ketika di rumah dia baik segala macam, ketika nyampe sekolah wah luar biasa begitu, jahil dan sebagainya gitu kan. Nah, itu sebuah tantangan tersendiri. Jadi sebenarnya tantangan terbesar kita dalam mendidik anak itu bukan hanya bagaimana materi itu tersampaikan, bagaimana kita menyampaikan akhlak dan tata krama, tapi juga bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang tua bahwa anak ini berkembang tidak hanya di sekolah, banyak lingkungan faktor-faktor lain, baik di rumah, di tempat mainnya, di tempat dia belajar, bahkan menurut saya tempat itu bertambah satu, yaitu dunia maya gitu kan. Bagaimana dia bergaul di dunia maya itu kan menjadi tantangan kita untuk terus berkomunikasi nih dengan orang tua si anak karena ini. kan pengaruhnya dari dunia maya juga gitu. Betul. Zaman sekarang ya dunia maya itu sudah termasuk salah satu tempat nongkrong menurut saya begitu kan. Jadi ketika ada sebuah anak bermasalah, kita nggak cuman tanya dia di rumah mainnya sama siapa, tapi juga ibaratnya dia di IG followernya siapa aja. Nah, itu sudah menjadi sekarang udah seperti jadi itu gitu ya. Obrolan antara guru dan orang tua gitu ya, Pak? Sekarang. Iya, ini anak di rumah kalem, di sekolah juga kalem, tapi kok bisa misalnya berbuat sesuatu yang tidak baik begitu ya, pasti kan kita kaji gitu ya. Gitu kita sudah sampai ke tahap ini anak followernya siapa aja, nge-follow siapa aja, bergaul dengan siapa aja di sosial media. Itu sebenarnya tantangan terbesar para guru gitu ya, untuk berkomunikasi dengan orang tua. Karena jujur saja, semakin kesini tingkat partisipasi orang tua dalam mendidik anak itu semakin menurun. Bahkan menurut saya paling hanya sekitar 30-40% tingkat partisipasi orang tua dalam upaya mendidik anak tersebut gitu. Tapi kalau selama mengajar, apakah ada nih Pak tantangan baru setiap tahunnya dalam pendidikan di Indonesia? Kalau dari Pak Hendra kan pasti tahun yang baru, mungkin kelas yang baru, anak-anaknya baru juga, atau gimana nih Pak? Ya, baik. Tantangan tersendiri untuk di sekolah begitu ya, ketika saya mengajar ya. Sebenarnya kalau untuk dari materi itu dari tahun ke tahun itu sama gitu. Jadi materinya mah itu aja bahasanya gitu ya. Bahkan dari kita sekolah tuh sebenarnya materi matematika ya udah itu doang, IPA ya udah itu doang. Tapi kan yang berbeda itu adalah bagaimana metode pembelajaran yang sekarang kita ini dituntut untuk lebih inovatif begitu. Jadi kalau dulu metode pembelajaran itu hanya sebatas ceramah atau misalnya guru menjelaskan, murid mendengarkan, kan seperti itu ya. Makanya sekarang ada bahasanya kita itu kan KBM, kegiatan belajar mengajar. Jadi kita juga sekarang itu metode pembelajaran harus mendengarkan
pendapat-pendapat dari murid, yang mana kadang muridnya itu lebih pintar dari gurunya. Oke. Ya. Itu salah satu tantangan terbesar tuh, gimana cara kita menjawab pendapat-pendapat atau pertanyaan-pertanyaan dari murid yang mungkin sebenarnya belum waktunya untuk mereka berpikir seperti itu yang dia dapatkan dari sosial media tadi, gitu kan. Itu sebenarnya salah satu tantangan terbesar kita, cara berpikir mereka lah. Jadi kita udah bukan lagi kesulitan, maksudnya begini, kita mengajar udah bukan lagi gimana cara mereka supaya ngerti, tapi kita belajar bagaimana supaya mereka itu berpikir bahwa pelajaran yang kita ajarkan itu sebenarnya memiliki manfaat yang kita nggak tahu untuk kedepannya begitu. Jadi bukan sebatas belajar kamu aja. Misalnya, belajar harus ngerti ya, nggak seperti itu. Karena memang di kurikulum Merdeka ini kan tadi kita fokuskan ke minat anak begitu ya. Nah, anak itu kan sekarang tidak dituntut untuk bisa semua mata pelajaran. Kalau itu saya setuju, karena saya juga sebagai pengajar matematika ibaratnya pelajaran yang tidak disukai di sekolah gitu ya. Pelajaran yang paling banyak yang nggak suka ya. Gitu. Iya, begitu kan. Jadi saya bagaimana nih merubah mindset anak bahwa matematika itu sebenarnya memang sulit tapi tidak menakutkan begitu loh. Nah, itu jadi ketika mereka sudah bisa masuk ke pelajaran saya selalu menekankan kamu bisa tidak bisa itu sebenarnya nggak masalah buat saya. Yang penting kamu mengikuti pelajaran, kamu melihat apa yang saya ajarkan, dan kamu berpikir bahwa sekolah itu penting untuk diri kamu supaya kamu menjadi manusia yang terdidik. Tidak hanya, wah saya pintar MTK, wah saya pintar bahasa Indonesia dan sebagainya. Tapi kamu tidak terdidik, ya itu sama saja bohong, saya bilang gitu. Betul. Oke, nah tapi kalau misalkan dari kegiatan di luar pembelajaran gitu Pak, misalkan seperti ekskul atau mungkin dari kegiatan keagamaan atau mungkin pramuka, itu apakah masih berjalan nih Pak di beberapa sekolah atau gimana Pak? Oke, baik. Perubahan kurikulum yang terjadi juga sebenarnya berpengaruh kepada ekskul begitu ya. Karena ketika kurikulum 2013 itu pramuka itu dimasukkan sebagai jam pelajaran. Gitu. Pelajaran ya. Jadi, bukan kegiatan. Pelajaran, bukan ekskul. Bukan ekskul. Kalau kita dulu sekolah itu kan pramuka itu ekskul ya. Betul. Ya kan, ekskul ada pramuka, ada paskibra, PMR dan sebagainya. Ketika kurikulum 2013 dilaksanakan itu pramuka itu dimasukkan ke dalam jam pelajaran gitu ya. Aja gitu. Nah, ketika berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka, nah itu kebijakan itu diganti. Jadi pramuka itu kembali menjadi ekskul. Tapi rata-rata ya, karena ada perubahan seperti itu, tetap rata-rata sekolah, hampir sebagian besar sekolah itu menjadikan pramuka itu ekskul wajib. Ya. Jadi dulu itu jam pelajaran, otomatis kan kalau jam pelajaran kan harus ikut semua nih, karena itu kan jam pelajaran, ibaratnya begitu kan. Nah, wajib lah ya berubah jadinya. Jadi ekskul tapi diwajibkan. Gitu. Sama seperti di tempat saya mengajar lah. Pramuka itu dijadikan salah satu ekskul yang wajib diikuti oleh semua peserta, juga sebagai syarat kelulusan mengikuti ekskul pramuka. Itu masuk ke dalam kurikulum di sekolah yang saya ajar sekarang. Oke, berarti memang mungkin itu juga semua tergantung balik ke kebijakan sekolah juga ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Betul. Benar-benar dimerdekakan lah ibaratnya kebijakan sekolah itu diberikan kebebasan untuk merancang kurikulum sesuai dengan pemerintah, tapi kita juga menyesuaikan dengan keadaan di sekolah masing-masing begitu. Oke. Nah, kemarin juga saya ada sempat lihat nih Pak di berita ya, juga lagi rame juga kemarin itu ada wacana juga atau rencana selama bulan Ramadan itu sekolah mau diliburin. Nah, kalau misalkan dari Pak Hendra sendiri gimana sebagai guru, dan mungkin dari sisi siswanya juga nih kalau diliburin, itu gimana sih Pak pandangan Pak Hendra? Oh iya, betul. Saya juga sempat baca wacana itu ya, dan kemarin sempat dibahas juga di Raker bersama guru mengenai libur 1 bulan selama puasa begitu ya. Apalagi bentar lagi ini kan bulan puasa nih. Betul. Otomatis kita harus siap-siap dong, apalagi mengenai pembelajaran siswa begitu kan. Mengenai wacana tersebut, kalau yang saya dapat info terakhir, memang yang diliburkan itu sebenarnya dalam konteks ya, libur itu bukan berarti libur di rumah begitu ya, bukan mereka nggak sekolah begitu. Jadi konteks diliburkan itu sebenarnya hanya
diliburkan proses belajar mengajarnya begitu. Jadi untuk kegiatan selama bulan Ramadan peserta didik itu tetap mungkin lebih difokuskan ke kegiatan keagamaannya begitu. Oke. Mungkin bisa dibentuk dengan pesantren kilat atau mungkin mengisi ceramah tarawih gitu untuk yang muslim Iya. gitu ya, karena kan saya mengajar di sekolah muslim gitu. Oke. Diisi dengan kegiatan seperti itu. Jadi mungkin di samping anak-anak bisa fokus ibadahnya, jadi Betul. dan kalau misalnya kita tahu ya kalau puasa itu kan kadang anak belajar tuh kayak Pak haus Pak lapar Pak begitu ya, mengeluh Ada gitu aja ya kan ngeluhnya ya. sebenarnya ya, kan itu kan tidak kondusif begitu untuk melakukan pembelajaran karena yang lapar haus itu kan sebenarnya nggak cuma muridnya dong, gurunya juga sama. Apalagi kita yang ngajar perlu lebih effort dan tenaga begitu kan. Tapi kalau misalnya kebijakannya memang libur itu 1 bulan, tapi kita belum meninjau kebijakannya libur ini artiannya apa nih? Apa yang diliburkan nih? Apakah benar-benar libur di rumah guru dan muridnya atau hanya diliburkan proses belajar mengajarnya? Tapi untuk kegiatan selama bulan Ramadan di sekolah itu tetap diadakan, itu kita masih meninjau kembali gitu. Oke, ya karena baiknya mungkin seperti yang tadi Pak Hendra bilang ya lebih baik mungkin anak-anak itu di bulan Ramadan itu fokus lah ya ke ibadahnya, terus ke kegiatan keagamaan. Maksudnya jadi anak-anak tuh jadi bisa tahu oh ternyata tuh bulan Ramadan tuh nggak sekedar puasa aja gitu. Mungkin kali ya tujuannya seperti itu, lebih baik seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini yang terakhir nih Pak Hendra, pertanyaan dari saya. Harapan Pak Hendra apa untuk pendidikan kita di Indonesia nih untuk kedepannya ya? Ya harapan saya ya sebenarnya selama saya mengajar lebih dari 5 tahun ini, jujur aja saya itu lebih ke arah bagaimana kita sebagai guru itu menjadikan role model. Role model itu dalam artian dia tidak harus menjadi seperti kita, tapi dia harus berpikir bahwa ketika dia sudah dewasa itu dia harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu. Jadi saya lebih menekankan kepada berharapnya gitu ya, mungkin dengan perubahan kabinet menteri ini di presiden yang baru ini, harapan saya itu mudah-mudahan kurikulum ini lebih memfokuskan kepada arah pasti akhlak dan tata krama anak-anak, sopan santun, kemudian yang kedua juga mentalitas. Karena setelah tragedi COVID kemarin betul-betul mentalitas anak-anak itu ujian bagi kita, gitu ya. Mental bahkan dari sederhana seperti mental bangun pagi itu sangat sulit sekali untuk dikembalikan lagi gitu. Karena saya sudah mengajar setelah COVID ya, setelah sudah normal begitu, anak-anak itu tingkat keterlambatan itu semakin tinggi gitu. Dan saya juga menampik bahwa mungkin yang terlambat ini tidak dari faktor anaknya saja begitu kan, pengantarnya. Jadi semua mentality manusia gitu ya, mentality manusia ketika setelah COVID itu mungkin berubah. Bahkan saya atau Mbak Naura juga mungkin merasakan seperti jet lag begitu ya, ketika COVID sudah selesai, kita kembali normal, masih harus ada beberapa adaptasi yang memang harus dilakukan, dan itu menurut saya pengembangan kurikulum yang baik perlu diperhatikan dalam menghadapi situasi yang seperti ini nih, karena jujur saja menurut saya sekarang ini kita masih beradaptasi dari tragedi kemarin COVID menuju ke habit yang normal, bahkan menuju ke era modernisasi seperti itu. Jadi harapan saya semoga kurikulum bisa sebagai ibaratnya patokan kita bagaimana mendidik anak-anak di negara kita, negara Indonesia khususnya, supaya anak-anak itu bisa memiliki mental yang kuat, lebih kuat lagi dalam menghadapi era modernisasi gitu. Bagaimana dia menyaring mana yang baik, mana yang buruk di sosial media maupun di lingkungan manapun mereka berada. Jadi lebih ditekankan kepada mentalitas sih daripada pengetahuan dan keterampilan mereka. Karena kayak gitu mah udah gampang sekarang. Iya benar. Benar-benar, karena mungkin memang sekarang yang perlu diperbaiki ya gitu, atau ya tadi mungkin lebih adaptasi ke kegiatan normal lagi nih, karena dulu waktu COVID mungkin kita kayak karena di rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, lebih santai lah kayak gitu. Jadi perlu adaptasi lagi. Oke Pak Hendra. Nah, oke teman-teman, tadi kita baru aja dengar dan juga ngobrol-ngobrol sama Pak Hendra nih ya, gimana sih pandangan Pak Hendra sebagai guru ya selama mengajar, banyaknya kurikulum yang berganti gitu ya, mungkin dari kemarin itu ada Kurtilas, lalu sekarang juga ada kurikulum Merdeka, dan
seperti apa sih wacana UN itu nanti kalau misalkan memang jadi nih ya Pak ya dijadikan standar kelulusan, tapi semoga mungkin bisa ditinjau kembali ya sama pemerintah. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Sampai bertemu Sama-sama, Mbak. kembali. Iya, sama-sama. Sehat-sehat semuanya.